Karena itu hari ini mesti ada kepastian bahwa pemilu itu harus dilakukan. Betul. Karena setiap penundaan artinya ada perencanaan kejahatan. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan KSP turut mengomentari pernyataan terbaru dari Mahkamah Konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan. Dia mengatakan Presiden Jokowi tak pernah menginginkan masa jabatan presiden diperpanjang. Dia menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan masa jabatan presiden yang diajukan Herifuddin Daulay harus dipatuhi semua pihak. Jokowi sebagai presiden termasuk taat pada konstitusi, itu tak usah diperdebatkan lagi, kata Ade kepada wartawan Sabtu 28 Februari 2023. Dengan ada putusan MK secara hukum, artinya keputusan mengikuti konstitusi kita, tentu harus dipatuhi bersama apapun hasilnya sesuai yang diputuskan MK. Sambungnya. Ya, saudara sebangsa setanah air, ini tentunya suatu pernyataan yang tegas yang disampaikan oleh pihak pemerintah terhadap siapapun yang masih membicarakan terkait penundaan pemilu lah, perpanjangan masa jabatan lah. Di dalam ketegasan MK, kemudian disambung dengan ketegasan pihak pemerintah, itu sudah jelas bahwa menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah tidak akan menabrak konstitusi. Dia taat kepada konstitusi. Itu setidaknya yang diucapkan dari istana. Jadi kepada siapapun, sudahlah ya, jangan mempermasalahkan terkait penundaan pemilu. Nah, ini ada pernyataan dari pihak oposisi, ya, dalam hal ini adalah Rocky Gerung yang paling vokal dalam mengkritik pemerintah. Dia selalu nyinyir, ya, selalu mengomentari isu-isu yang menurut saya isu itu tidak tepat untuk dikomentari, dan isu itu tidak muncul dari presiden langsung, seperti contoh perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu. Sebenarnya isu-isu itu dihembuskan oleh tangan kanan atau anak buah presiden. Jadi seharusnya itu tidak dipakai untuk menghajar presidennya. Yang harus dikritik, yang harus digugat itu adalah anak buah yang mengucapkan penundaan pemilu. Nah, ini seolah-olah kan presiden dibuat suatu narasi yang terus digembor-gemborkan, sehingga narasi-narasi itu akan menjadi suatu kenyataan. Misalkan seperti perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu itu terus digembor-gemborkan. Sehingga jika itu terus-terus digemborkan, maka di dalam telinga masyarakat terus terdengar. Akibatnya apa? Akibatnya memunculkan asumsi bahwa ternyata Presiden Joko Widodo pernah ingin melakukan perpanjangan masa jabatan. Padahal Presiden Joko Widodo berkali-kali dengan tegas bahwa dia taat konstitusi. Jadi juga dalam hal ini yang salah juga tidak hanya pihak oposisi seperti Rocky Gerung, ya, tapi juga adalah anak buah dan para bawahan Presiden Joko Widodo yang menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab seperti Caimin dan Erlangga Hartarto. Itu juga harus kembali, ya, memberikan klarifikasi, memberikan permohonan maaf bahwa pernah mengucapkan hal yang tidak pantas dan pernah menghembuskan isu yang dia tidak tanggung jawab. Ini yang perlu kita sadari, ya. Dan Rocky Gerung, ya, selalu mengatakan, ya, selalu mengkritik bahwa pemerintah tidak tepat dalam memindah ibu kota Nusantara dengan dalih AMDAL dan lain sebagainya. Padahal yang namanya pemindahan ibu kota itu memang sudah direncanakan sejak sekian tahun yang lalu oleh Presiden Soekarno. Dia hanya menangkap daripada dimensi Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota. Itu satu. Yang kedua, dia mengatakan soal AMDAL, ya. Padahal, ya, Presiden Joko Widodo
itu sebelum memindah ibu kota Jakarta tidak hanya berdiskusi bermusyawarah dengan pihak DPR dan para petinggi negara, tapi juga bermusyawarah dengan pihak kampus, bermusyawarah dengan pihak pemuka agama, bermusyawarah dengan para petinggi suku yang ada. Itu Presiden Jokowi jelas di situ ya. Jadi tidak serta-merta tanpa izin masyarakat Indonesia ataupun yang mewakili terus memindah ibu kota. Itu tidak serta-merta seperti itu. Tapi adanya musyawarah yang dilakukan pihak pemerintah dengan para wakil negara dalam tingkat nasional maupun tingkat bawah itu dilakukan. Jadi tidak serta-merta tanpa seizin mereka atau tanpa keputusan yang ada di dalam musyawarah itu terus memindahkan ibu kota, itu kan tidak. Kemudian terus lagi dikatakan oleh Rocky Gerung bahwasanya IKN itu telah mengakibatkan kerusakan alam. IKN telah menggusur ekosistem yang ada. Ini juga salah lagi ya. Bahwasanya hutan-hutan yang terdapat di tanah yang mau dijadikan IKN itu adalah bukan hutan yang alami. Itu hutan produksi atau hutan yang sudah melalui proses penghijauan terus-menerus. Penghijauan yang secara taraf terus berlangsung. Jadi tidak ada itu dinamakan hutan alami. Jadi kalau ada suatu proyek di situ kemudian mengorbankan beberapa puluh ribu pohon, ditanam kembali karena itu hutan reproduksi, hutan penghijauan. Jadi itu memang sudah tepat di dalam etika membangun suatu proyek besar. Ya, ini yang perlu kita ketahui bagi masyarakat. Kita menangkap bahwa kritikan itu adalah kritikan yang kedaluarsa, kritikan yang juga tidak tepat dilayangkan, seperti penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, pemindahan IKN yang katanya merusak ekosistem alam. Jokowi akan mendesain, ya, walaupun hutan itu bukan hutan alami ya, dia mendesain tetap mengutamakan dan tetap memperhatikan ekosistem yang ada. Dia ingin membangun suatu ibu kota di tengah-tengah ekosistem yang luar biasa. Itu kuncinya di situ. Nah, kemudian berbagai alasan-alasan tentang keadilan sosial yang memungkinkan ibu kota itu dipindah ke IKN. Nah, IKN itu adalah wujud bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghentikan daripada adanya kesenjangan. Nah, ini perskalanya berskala besar, bukan hanya berskala kecil. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Mungkin itu ya jawaban saya terkait video atau ucapan Rocky Gerung yang menurut saya adalah kedaluarsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.